Saya Linda, bukan Putri Linda. Iya, tai lalu bisa pindah-pindah, ada kakinya. Gimana sih? Sore. Iya, kakaknya Linda, ibunya Linda, neneknya Linda, tantunya Linda. Iya, kalian coba aja taruh aja tompel di sini atau di sini gitu. Terus kalian foto pakai kamera depan. Udah gitu foto lagi pakai kamera belakang. Good. Baru 10.000 bro. Kemarin aja mencapai 15.000 kita ya penonton. Coba tengok lo punya mantu yang lagi live sama itu pengacara sombong itu. Ya. Oci Kalijis saja nggak sombong. Ya enggak? Langsung di privat akunnya mantu. Ih, diserang orang se-Indonesia. Ya enggak? Love you. Love you juga. Putri lagi cari mangsa Bon. Oh, iya dia bikin sayembara kan? Ya harusnya tanda tanya dong. Kenapa dia bikin sayembara? Karena saya membuka awal jalan untuk penyidikan ulang. Ya kan? Kenapa dia bikin sayembara? Takut. Ya. Takut ya. Pengacara kok takut sama pernyataan-pernyataan saya? Halo, assalamualaikum Netter, jangan sampai redup berita tentang Peggy Setiawan, terutama kita yang mendukung Peggy Setiawan nih. Teruslah menyala, share terus ya. Terutama kalau ada konten yang memberikan bukti di mana posisi Peggy pada saat kejadian kasus pembunuhan Vina dan sebagainya. Pokoknya kalau ada bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuktikan Peggy tidak bersalah, share terus. Saya khawatir nih ya, kalau sampai berita tentang Peggy ini redup, mungkin statusnya bisa aja ditutup, tapi Peggy tetap posisi ditahan. Ini ada berita terbaru ya pemirsa, netizen yang tercinta, netter aku, bahwa permohonan kuasa hukum agar ya penahanan Peggy ditangguhkan itu ditolak, dan itu sudah ada tadi ya. Saya foto tadi ya pada saat ada penjelasan dari Polda. Ini apa saya aja yang bertanya atau netter juga bertanya ya? Maaf, yang sering ditag itu pertama Presiden Jokowi, kemudian ditag juga nih Presiden baru terpilih tapi belum dilantik Pak Prabowo. Di tag juga nih Listio Sigit. Kenapa sih seolah-olah ya mereka semua itu kok kalah ya sama Polda Jawa Barat? Ini kan tadi dikatakan bahwa penahanan Peggy Setiawan itu ditambah 40 hari. Jadi akhirnya masyarakat ini berpikir liar. Dalam 40 hari ini, apa akan dicari bukti-bukti yang terus bisa menguatkan bahwa Peggy itu bersalah? Atau memang mau melepaskan Peggy tapi malu gitu? Kalau misalnya salah tangkap, nggak usah malu-malu ya. Kalau sampai Peggy tidak bersalah dan dilepaskan, ini citra kinerja Polda Jawa Barat akan naik. Kepercayaan yang mulai luntur itu bisa bangkit kembali. Di sini nih sekarang ujinya, di sini uji nyali ya Polda Jabar. Kalau benar Peggy nggak bersalah dan Anda berani segera melepas, yakin ya, terutama masyarakat Jawa Barat kepercayaannya akan segera meningkat. Maaf ya netter, aku pakai kacamata hitam karena aku tuh mudah banget berkaca-kaca dan menangis kalau aku menyampaikan berita tentang Peggy. Jadi yuk mari, saya tidak akan bosan para netizen yang mendukung Peggy, kita langitkan terus doa-doa kita ya. Semoga meskipun tadi dikatakan bahwa penambahan penahanan itu di 40 hari, tapi di sebelum itu Peggy udah bisa bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Saya hanya menitip pesan untuk Ibu Putri. Seharusnya kita bangga mempunyai seorang Ibu Widya
yang sanggup membongkar, yang bisa membongkar segala kejahatan yang ada di Indonesia ini. Bisa memperingatkan semua pejabat supaya hukum tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Sekarang ini banyak masyarakat kecil, masyarakat miskin yang menjadi tumbal kejahatan mereka. Bukan hanya Peggy saja, yang lain juga banyak. Ibu Putri, saya sarankan Ibu gak usah lapor-lapor Ibu Widya ke polisi. Sepertinya Ibu belum siap mendapat kritikan dari masyarakat Indonesia yang terkenal ganas kalau sudah mengkritik. Saya warga Lampung, saya sarankan Ibu jangan menyalonkan diri dulu deh. Ibu belum siap. Ibu Putri yang cantik, semoga Ibu Putri sehat selalu, tetap fokus dengan masalah Ibu sendiri ya, gitu ya. Pokoknya tentang menyalonkan menjadi bupati itu tunda dulu karena nggak cocok. Belum cocok, Ibu Putri harus banyak belajar lagi. Ya, Ibu Putri ya. Semoga Ibu Widya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun beliau berada. Ya, kita sudah disaksikan dagelan-dagelan, sudah disajikan sinetron-sinetron yang bersambung-sambung, yang katanya nggak bisa naik motor sampai sekarang. Ternyata itu mah lain naik motor, eta mah naik kuda. Ya, aduh, pokoknya buat Ibu Widya tetap semangat ya. Saya orang yang paling rajin dari dulu nonton video-video Ibu. Tapi maaf kalau saya terkadang sempat like ataupun komen, terkadang komen juga. Tapi memang saya menyukai semua video-video Ibu Widya. Ya. Ya, semangat untuk para wanita Indonesia. Semoga menjadi wanita pemberani. Ya. Menjadi Sri Kandi Indonesia. Tak kiralah kita ini siapa. Mau miskin, mau kaya, tapi tetap mental harus baja. Oke? Salam waras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, video kali ini mungkin saya peruntukkan langsung ya, khusus kepada Mbak Widya. Jadi saran saya untuk Mbak Widya lebih fokus gitu, lebih fokus kepada hal-hal yang memang direct langsung kepada inti permasalahan, di mana Mbak Widya selalu mengutarakan atau memberikan informasi-informasi, mengeluarkan informasi-informasi yang memang mengena dalam artian kecurigaan-kecurigaan atau apa yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, oleh orang-orang yang bisa dibilang dalam hal ini oknum dan tidak bertanggung jawab, justru dibuka oleh Mbak Widya. Artinya Mbak Widya lebih ke situ saja fokusnya. Tidak usah menanggapi mereka-mereka atau netizen-netizen atau mungkin buzzer atau siapapun yang justru menjadikan konten-konten Mbak Widya ini dia sebagai materi, target materi mereka untuk mengangkat atau tujuannya untuk membuat akun-akun mereka itu dia naik gitu. Jadi kalau menurut saya mereka yang justru melakukan konfrontasi dalam melalui video-videonya Mbak Widya itu tidak usah ditanggepin gitu loh, karena tidak penting sama sekali. Apalagi kalau Mbak Widya harus dengan mereka itu jadinya battle, jadi seakan-akan saling ngadu argumentasi segala macam, itu nggak penting. Kita nggak perlu argumentasi. Yang kita perlukan sekarang adalah mengedepankan atau menguak bukti-bukti yang seharusnya
sudah ada dan harus ditindaklanjuti, atau bukti-bukti yang seharusnya dicari oleh pihak yang berwenang, tetapi justru netizen yang mendapatkan bukti-bukti itu. Ini yang lebih penting sebetulnya, daripada menanggapi seperti siapa itu yang namanya Ririn ya, atau siapa ya. Jadi kalau Mbak Widya memang mau menargetkan seseorang, target orang yang memang terlibat langsung di dalam permasalahan itu. Ya, seperti yang sudah Mbak Widya lakukan sebelum-sebelumnya, dan itu sangat mengena banget gitu loh. Daripada menanggapi orang-orang yang nimbrung dari konten-kontennya Mbak Widya, yang seakan-akan ya ada yang ngata-ngatain Mbak Widya, ada yang bilang Mbak Widya, percuma. Jadi mereka-mereka itu tidak perlu tanggapin, karena mereka itu hanya numpang sebetulnya dengan konten-konten Mbak Widya untuk menaikkan followers, atau mungkin untuk supaya mereka mendapat perhatian dari netizen. Pesan saya itu aja sih sebenarnya, lebih fokus ke sana. Tidak usah pedulikan dengan mereka-mereka yang nimbrung gitu lewat konten-kontennya Mbak Widya. Jadi anggap saja kalau mereka nimbrung dan mereka FYP, itu satu hal yang nggak penting gitu, dan biarkan nanti netizen atau bukti atau hasil akhir yang akan membuktikan kebenaran, yang akan membuktikan, yang akan menguak kebenaran yang sebenarnya. Karena menanggapi orang-orang yang seperti itu percuma Mbak Widya. Mendingan kita fokus kepada mereka yang memang terlibat langsung di dalam, yang memang terindikasi ada hal-hal yang tidak benar yang sudah mereka lakukan. Semangat Mbak Widya.